guys, welcome back to RZ Media. Jadi di video kali ini gua akan tetap membahas MG ZS. Tetapi kan kemarin sudah membahas tentang mengenai kekurangan. Dan di video kali ini gua akan membahas mengenai fitur-fitur dari MG ZS yang menurut gua menarik atau ya favorit lah. Selama gue menggunakan mobil ini. Jadi kira-kira apa itu? Sebelum gue mulai videonya, kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar semangat lah gue bikin videonya, dan channel ini terus berkembang gitu untuk memberikan info-info menarik mengenai mobil. Jadi langsung aja kita ke depan. Gue ambil kunci dulu. Oke, let's go. Oke, sekarang sudah di luar dan ini kunci sudah dipegang dan kita langsung buka. Kita mulai dari fitur yang pertama itu bahkan ada di luar mobil ini yang paling gue suka. Jadi dengan ini kuncinya kita buka. Nah itu dia ada lampu welcoming lightnya. Jadi lampu depannya nyala. Terus juga ini garis LED-nya bagus banget. Tadinya dari sen langsung merubah ke LED. Kalau kalian lihat, coba gue ulang. Nah itu, cuma nggak terlalu kelihatan kalau di kamera kayaknya. Dan juga spionnya udah auto folding. Jadi kalau dibuka dia buka, kalau dikunci dia nutup. Langsung aja ya, kita ke mobilnya. Itu fitur pertama tadi. Oke, kita mulai dari fitur yang kedua. Tadi yang pertama sudah, dan sekarang yang kedua. Yang kedua ini kita lihat dari mobil ini yang paling besar, yaitu head unit. Coba kita lihat. Ini dia, head unitnya besar banget. Dia berapa inch ya? Gue lupa, 8 apa ya? Pokoknya ini gede banget. Dan ini juga lumayan sangat lengkap. Ini fitur yang paling kepake. Karena ya tau lah, dengerin musik dan radio itu juga dari sini. Dan bukan hanya itu aja, dan settingan mobil juga beberapa ada di sini. Coba kita lihat. Ini ada namanya car. Nah ini dia. Jadi dia bisa ngatur follow me home-nya, terus find my car-nya. Jadi find my car itu yang tadi, yang apa namanya, yang dinyalakan lampunya juga nyala. Jadi bisa di ini lampunya nyala, atau lampunya nyala tapi horn-nya itu nyala juga, apa belnya itu nyala. Nah jadi ada driving maintenance, terus juga factory reset, gini-gini tuh ada lah. Pokoknya di sini tuh lengkap. Dan bahkan AC itu juga dari sini. Mana AC ya? Oh ini dia. AC itu juga di sini loh ngontrolnya. Jadi ini tuh udah kayak mini apa ya? Mini kayak mungkin mobil-mobil yang atas itu juga ada lah kayak gitu. Ini udah dapat hal kayak gini tuh menurut gua wah banget gitu. Ini fitur yang paling oke menurut gua. Ini kan ada Apple CarPlay dan Android Auto, terus juga 360 view. Pokoknya di sini istilahnya kayak mengontrol mobilnya itu. Jadi besar banget. Dan gua suka modelnya taruh di sini seperti iPad gitu ya guys. Dan juga apa ya, enak gitu loh. Dilihatnya tuh lega, besar gitu, nggak yang sempit dan burem gitu. Jadi gue meskipun dari jarak jauh, meskipun mata minus, tapi tetap santai. Apalagi juga pas lihat Google Map tuh enak banget. Cuma di sini karena nggak ada kabelnya, jadi gue contohin yang normalnya aja kayak gini. Bahkan di setupnya juga ya kalau ini sih sebenarnya sama sih. Cuma kalau yang tadi yang car itu agak yang berbeda. Untuk di mobil yang seperti ini, di harga yang seperti ini. Oke, selanjutnya adalah fitur yang kedua. Yang ketiga berarti. Yang ketiga itu sama, masih ada di head unit, yaitu yang tadi gue tunjukin, yaitu driving.
driving steering. Sebenarnya ini bukan mode berkendara yang seperti RPM gitu ya, kayak kecepatan sport mode gitu, enggak ada di sini. Di sini ada sport mode, cuma hanya di sini D atau S. Jadi bisa diginiin, dikananin. Nah, cuma kalau untuk mode sport itu enggak ada di sini. Adanya steering. Nah, ini tuh kayak ya berguna juga sih kadang. Kadang dinamik itu yang paling berat. Terus urban itu paling enteng, normal itu biasa. Jadi ini guna banget kalau misalkan kalian lagi ada di medan tertentu gitu. Misalkan kalian lagi jalan tol pengen kenceng, jadi setirnya tuh bisa diberatkan gitu. Dan jadi berasa berkendara itu enak banget. Dan kalian kalau lagi macet terus capek kan kalau berat gitu kan, kayak belok kanan kirinya manuvernya kurang oke, kalian bisa ke urban untuk lebih enteng. Tuh dia jadi ringan banget. Kalau dinamik jadi agak berat. Ya harus dirasain sih sebenarnya, kalau dari video agak susah. Jadi menurut gue itu fitur yang yang jarang mungkin ada di mobil kelas ini. Jadi menurut gue itu fitur yang oke. Kita next yuk. Oke, fitur yang keempat yang menarik dari mobil ini. Ini AC-nya kenceng juga nih. Gue kecilin dulu ya. Oke, fitur yang keempat. Yang keempat ini sama, masih ada di head unit sebenarnya. Cuma ini lebih ke safety aja sih. Jadi yaitu kamera 360. Nah, di sini kalian bisa lihat itu, di sini kalian bisa kamera 360 bahkan ketika lagi idle juga. Jadi bisa klik di sini atau tombol fisik di belakang sini. Kelihatan nggak guys? Di mana ya? Oh iya benar, di sini. Ini dia 360. Nah, ini mungkin agak gelap kali, agak terang kali ya. Ini semoga kalian bisa ngelihat di video. Nah, itu ada orang mobil lewat, kita tahu ini tuh dari depan. Ini dari depan, terus juga belakang, kiri, kanan. Kalian juga bisa lihat tuh, ada rumput-rumput kan. Itu juga bisa kelihatan. Terus juga ada mode 3D-nya. 3D-nya bahkan bisa dari berbagai angle gitu. Tuh. Wow, bahkan ini berapa angle nih? 8 angle. Kalian bisa lihat 360 ya, meskipun nggak sempurna banget tapi ini oke lah. Ini membantu banget menurut gua. Apalagi kamera 360 ini dia itu hanya bisa ada di layar itu ketika kecepatan maksimalnya itu 15 km per hour. Itu kalau kalian ngelewatin itu dia mati, dia kembali ke menu awal. Jadi misalkan kalian macet, itu kalian bisa sambil ngelihat kamera 360 terus ngadep ke depan. Jadi kalian bisa sambil lihat perkiraan mobil kalian dengan mobil depan. Jadi nggak yang gampang, kan kita capek kadang kan kayak nyetir itu kayak kita kadang macetnya tuh sampai mobil tiba-tiba mendadak berhenti. Nah, kita bisa ngeliat di sini kita apakah kita udah deket sama mobil depan, jadi kita bisa kira-kira gitu. Nah, menurut gua ini membantu banget ketika memang macet gitu. Jadi gue bisa tahu. Jadi sambil nyetir juga sambil ngelihat depan tanpa harus khawatir gue nggak fokus atau ada motor yang suka nyerempet-nyerempet itu. Ya gue bisa tahu dari sini. Jadi gue bisa lebih hati-hati, lebih aware gitu pokoknya sama sekitar. Dan itu nggak berlaku sama depan doang, kanan kiri juga, belakang juga gitu guys. Jadi ini fitur yang sangat membantu gue ketika macet. Cuma memang mungkin karena kenapa hanya dibatasi kecepatan 15 km itu karena mungkin safety ya, biar gue memang fokus dari depan, langsung dari mata ke depan atau kiri atau ke kanan kan. Karena bahaya kalau gue nengok ke bawah sini, jadi dia langsung otomatis mati dan nggak bisa dibuka ketika kecepatan kalian melebihi dari 15 km per jam. Oke, itu dia yang keempat. Langsung kita next yang kelima. Oke, fitur yang kelima adalah di MID-nya nih guys. Jadi gue liatin nih. Nah, gue zoom. Oke, kalian bisa lihat di situ historical data dari konsumsi BBM di MID ini. Nah, ini menurut gue keren banget karena, tapi ini gue nggak tahu history ini tuh dari beberapa lama sih, beberapa saat, timingnya tuh nggak tahu, apa 30 menit apa 1 jam yang lalu, itu gue nggak tahu. Yang penting yang terbaru tuh yang paling kanan. Dan ini dia menggunakan liter per 100 km. Jadi 7 liter per 100 km, bukan dari berapa kilometer per liter. Jadi kebalik gitu. Tapi itu kalian bisa bagi, kayaknya sih hitung-hitungannya tuh
100 dibagi 7, berarti dibagi 7 deh kalau nggak salah. Apa gimana? Gue nggak tahu, pokoknya gitulah guys. Kalian bisa hitung-hitung sendiri nanti. Nah ini dia guys. Nah jadi ini tuh berguna banget menurut gue ya. Bentar gue balikin. Ah ini dia. Oke. Jadi menurut gue ini fitur penting banget, keren banget, karena gue bisa tahu, gue sebagai user dari mobil itu gue bisa kira-kira ketika kapan gue nih boros gitu. Jadi misalkan gue namanya anak muda kan, kadang pokoknya yang sering nyetirnya kakinya nggak disekolahin, nakal gitulah, kakinya suka ngegas, nggak penting ngegas biar kenceng dapat torsi, tapi ternyata itu boros. Terus dari konsumsi bahan bakar ini gue sadar kayak, oh iya, ternyata gue tadi tuh boros banget gitu. Terus inget, aduh nanti beli bensin lagi, aduh kehilangan uang gitu gitulah. Pokoknya jadi fitur ini sangat membantu kita untuk menyadarkan bahwa kayak gue bisa tahu kalau gue irit, gue segini tuh irit, yaudah gue kecepatannya segini, cara berkendaranya seperti ini gitu. Jadi kakinya nggak nakal. Terus dari fitur ini juga kalian itu kayak lebih tahu gitu. Kayak biasanya kan kalau di mobil-mobil lain lah, itu biasanya hanya dikasih tahu, oh ini rata-rata konsumsi BBM-nya tuh hanya ya udah kayak angka, misalkan 12 km per liter misalkan gitu kan. Oh ya udah kalian taunya itu, tapi kalian nggak tahu ini kenapa tiba-tiba turun, ini kenapa tiba-tiba jadi boros, ini kenapa naik. Kalian nggak tahu time frame-nya gitu kan. Nah cuma kalau di sini ini kan jadiin tren gitu kan. Jadi kalian bisa tahu grafiknya. Nah itu kalian bisa tahu, oh kapan, pas tadi nih pas gua lagi di tol misalkan, oh gua boros banget. Nah berarti gua nanti kalau di tol gua akan ngurang-ngurangin gitu. Jadi ini juga bisa ngajarin kita berkendara dengan hemat dan membantu sekali menurut gua, karena ya kadang kita lupa diri untuk pengennya ngebut cepat, tapi itu memboroskan, nanti di akhirnya nyesel. Biasanya sih gitu ya kalau anak muda. Nggak tahu kalau kalian yang nonton mungkin udah umur udah bukan muda, jadi lebih santai, tapi ini penting banget untuk yang anak muda menurut gua. Dan ini oke banget fiturnya. Oke, kita lanjut ke fitur yang ke-6. Sekarang fitur yang ke-6. Tadi gue tutup, terus gue buka. Pas gue tutup, mataharinya ketutupan awan. Pas gue buka, mataharinya muncul lagi. Jadi ya udahlah. Oke, lanjut yang ke-6. Yang ke-6 tetap masih di MID. Nah, ini kira-kira apa ya? Nah, ini tuh nih kalian bisa lihat, ini kan tadi yang konsumsi bahan bakar masih sama. Nah, ini penting banget nih. Nah, ini tuh mungkin udah ada di beberapa mobil, kayak bahkan di kayak mobil BMW Eropa itu udah dari dulu, dari zaman E90 tuh udah ada kayak gini. Jadi bisa tahu tekanan anginnya tuh berapa, dan kita juga di sini tuh lengkap banget kayak ada berapa barnya. Jadi kita ketika lagi di pom bensin, kita bisa ngomong ke orangnya, oh mas ini tuh targetnya 2,4 bar atau enggak 2,5 bar. Nah di situ, nah ini enaknya apa dari fitur ini, kita bisa tahu tekanan angin ban mana yang kurang gitu. Jadi ini penting banget buat safety ya. Kita kan kadang nggak tahu, mungkin bannya bocor atau gimana, biasanya kita tahu dari orang-orang luar itu bannya bocor misalnya gitu kan. Nah kalau ini di mobil kita bisa tahu kurang. Nah bahkan gua sendiri ini tuh ada benernya yang ban depan kiri ini sebenarnya menurut gua bermasalah, karena dia selalu kempes, dia selalu berkurang. Udah gua pompa, baru kemarin 2 hari yang lalu gua pompa, ini kempes lagi jadi 1,8. Nah, gue tuh udah bilang ke orang dealernya kalau ini tuh kayaknya ada masalah antara ban sama velgnya masangnya nggak pas. Jadi ada udara yang keluar. Karena kalau dicek dari kebocoran atau kena paku itu nggak ada. Cuma nggak ngerti, belum sempet gue bawa ke toko ban sih. Seharusnya gue bawa toko ban nanti untuk dicek, mungkin dipasang ulang nih, karena dia kempes terus. Jadi mungkin nanti bisa gue bawa. Cuma ini berguna banget. Jadinya kan gue tahu. Kalau misalkan nggak ada ini, gue nggak tahu kayak ada masalah di ban depan kiri kempes terus gitu. Gue ya taunya mungkin karena nanti kalau gue misalkan gue sadar lihat dari langsung secara mata di luar, tapi kan
ya apa ya namanya ya, kita nggak bisa langsung was-was, kita bisanya langsung tahu gitu. Ya kalau gue tahu, kalau nggak tahu gimana. Nah, dari sini ini berguna banget, fitur yang berguna menurut gue di mobil ini. Thank you udah ada di mobil ini MG. Oke, kita itu yang keenam, kita langsung next ke fitur yang ketujuh. Oke, fitur yang ketujuh. Nah, di fitur yang ketujuh ini sebenarnya fitur yang ya udah ada lah di mobil-mobil sekarang, bahkan ini yang baru keluar kemarin juga udah punya fitur-fitur ini, yaitu cruise control. Ini cruise controlnya masih manual, belum yang otomatis banget, belum yang adaptif. Tapi menurut gua ini fitur yang berguna ketika gua lagi di tol karena nggak capek. Jadi fiturnya dan cruise controlnya ini gampang banget untuk digunain. Nih gua contohin singkat. Nah ini udah gue setting ke cruise control. Dia ada dua, cruise control atau speed alert kayaknya deh. Jadi kalau gue mundurin, nah dia ASL. Apa tuh ASL kebanyakan nggak tahu. Pokoknya dia bisa kita nargetin kecepatan berapa. Nah, kalau ini cruise control. Nah caranya tuh kalian harus cruise controlnya di atas kecepatan 40. Pokoknya minimal tuh 40. Baru cruise controlnya kalian pencet set ini, langsung dia nyala. Terus kita bisa santai. Nah tapi kita harus tetap was-was di rem. Ketika di rem, cruise controlnya langsung mati dan kembali ke normal gitu. Tapi ketika misalkan kita gas tambahin, misalkan kita cruise control di 40, kita ternyata mobil depan maju. Nah kita naikin, itu dia tetap ke 40, tapi kita bisa naikin. Jadi ketika kita udah 50, dia akan balik lagi ke 40 dan stabil di situ. Jadi menurut gue easy to use lah, nggak ribet-ribet amat dan enak. Dan gue pernah nyoba kan kontrol bener-bener mobil ini secara manual. Jadi gue pasang di 60, ternyata mobil depan tuh kecepatannya 70, dia makin jauh. Nah gue ngendalin dari sini, bisa di set. Jadi nambah, jadi kecepatannya tuh yang tadinya settingan cruise controlnya 60 terus jadi 70. Nah nanti mobilnya ini ngikutin, jadi kayak otomatis, bener-bener otomatis kecepatannya. Dan bisa juga gua kurangin kalau misalkan mobil depan nih ntar lagi mobilnya ini pelan nih kayaknya nih, gua kurangin ke ini, nanti dia pelan sendiri. Misalkan dari 50 ke 40, gua setting ke 40, nanti dia berkurang. Ya meskipun belum adaptif tapi ya semi adaptif lah, gua kendalin sendiri gitu. Jadi kayak autopilot gitu, kayak gue pilotnya tetap ngendalin secara manual gitu kan. Ya sebenarnya bahaya kayak gitu karena lama banget ininya. Cuma ya itu sih gue sharing aja, gue pernah nyoba itu gitu. Dan ini cruise controlnya sangat berguna ketika memang gue lagi berkendara di tol gitu. Nah oke, itu fitur yang ketujuh. Kita fitur ke-8. Oke, fitur yang ke-8 ini ada di samping mengenai lampu. Dan ini mungkin udah ada di beberapa mobil, cuma gue baru nemuin di MG aja. Karena mungkin gue nggak tahu ya kalau mobil lain, cuma di MG ini ada, yaitu adjustment light. Kayak kita bisa ngadjust lampunya itu naik sama turun. Jadi di setting maksimal 3 bahkan guys. Jadi dia bisa tinggi banget, bisa rendah banget. Gue sih ya 1 sih gue pakainya, cuma ini bisa sampai 3. Jadi bisa sampai dia tuh lampunya tinggi banget gitu. Dan itu menurut gue berguna ketika misalkan memang lampunya gelap, nggak gelap sih, remang-remang, tapi nggak perlu lampu jauh. Jadi gue bisa ngadjust ke atas gitu. Jadi nggak gelap banget. Dan ketika misalkan lagi rame, gue turunin itu biar pengendara lain nggak kesilauan. Nah itu oke sih menurut gue, meskipun masih manual ya, belum otomatis yang kayak mobil BMW, mobil-mobil Eropa belum. Kayak Mazda juga ada sih. Nah itu cuma ini berguna banget lah, meskipun masih manual. Dulu juga BMW yang zaman E90 itu juga masih manual. Jadi dia mirip-mirip itu, dan itu ya menurut gue agak berguna lah. Oke. Sekarang fitur yang terakhir menurut gua. Fitur yang terakhir sebenarnya bukan fitur sih, cuma ya ini terang. Ini gede banget fitur. Ini fitur guna, gue bisa bilang ya berguna lah untuk terang-terangan, untuk adem-ademan gitu. Ini sebenarnya bukan masuk list fitur favorit, cuma ya ini salah satu, ini fitur juga seharusnya sih, karena membantu kalau
pengen terang atau nggak pengen dibuka aja biar adem gitu tanpa AC. Oke, sepertinya gelap lagi. Oke, itu sepertinya video kali ini. Jadi ada total ada berapa? Ada 9. Ya 8 plus ini sunroof tadi yang gue bilang. Terserah kalian mau masukin atau enggak. Yang penting ya 8 itu tadi yang menurut gue benar-benar penting di mobil ini dan oke banget. Oh ya, sama sebenarnya bukan fitur sih, safety-nya ini airbag-nya 6 ya. Airbag-nya 6 itu kayak ya sama sebenarnya sama kompetitornya, itu juga bagus banget karena bisa nyelamatin orang ya, maksudnya lengkap gitu dari depan sampai belakang gitu, ada airbag-nya. Oke, jadi menurut gue itu fitur favorit, fitur yang berguna, yang oke menurut gue di MG ZS ini. Jadi itu aja guys, kamera gue udah mulai panas dari tadi pas gue nyuting juga mati, tiba-tiba mati kepanasan terus juga nyala lagi. Sepertinya itu aja guys dari gue, thank you yang sudah nonton. Nah gue balikin lagi, jangan lupa kalian untuk like, comment, dan subscribe, gue ingetin. Dan pokoknya thank you yang sudah subscribe, udah support. Jadi untuk next videonya sih mungkin adalah sesuatu yang rahasia seperti Fortuner kemarin, tapi ini di MG. Kalau kalian penasaran, kalian klik subscribe terus nyalain loncengnya biar kalian ada notifikasi ketika gue upload video selanjutnya. Dan thank you guys for watching and see you guys in the next video. Bye bye.